Orang sales mah cuma jago bacot doang. It could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Kalian sering dengar kalimat itu? Yes. Padahal nggak itu kenyataannya. Setelah nonton video ini, kalian bakal paham 7 pekerjaan yang dilakukan oleh orang sales. What's up everyone, selamat datang di channel gue, Fitzgerald Salendu. Salam kenal ya. Di channel ini gue akan cerita konten pengembangan karir dan self-development yang udah gue pelajarin selama 6 tahun menjadi perantau ibu kota yang bekerja di bisnis media. Buat kalian yang masih SMA, kuliah, fresh graduate, first jobber, please consider to subscribe karena gue bakal upload video baru setiap minggunya. Why? Kenapa kalian harus paham 7 pekerjaan atau proses dari orang sales? Ini penting karena departemen yang menjadi salah satu ujung tombak perusahaan adalah business development. Di dalamnya itu ada sales. Nah, khususnya apalagi kalian yang memang tertarik untuk menjadi profesi sales atau eksekutif. Kalian adalah seorang manajer atau business owner. Ini penting agar paham bagaimana menyusun tim sales yang baik dan menghasilkan. Atau bahkan profesi lain juga harus paham 7 pekerjaan orang sales. Karena memang dalam setiap profesi apapun pada umumnya memerlukan kemampuan untuk meyakinkan orang. Nah, gue langsung aja ya membahas 7 pekerjaan yang dilakukan oleh orang sales. Yang pertama, membuat daftar prospek. Era modern sekarang tentunya dalam bentuk format paling sederhana adalah Excel ya. Isinya itu adalah nama orang atau nama perusahaan, nomor telepon, kemudian alamat email mungkin, dan juga catatan, ya, catatan hasil analisa. Maksudnya apa? Kemampuan analisa seseorang itu sudah digunakan ketika proses sales dari prospecting, proses yang pertama. Jadi nggak cuma sekedar membuat daftar sebanyak mungkin, tapi juga menyusun prioritas. Karena kita nggak mungkin kan jualan ke semua orang. Semua butuh prioritas. Kalian harus kepo nih sama perusahaan atau orang tersebut. Latar belakangnya apa? Kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjangnya seperti apa? Sehingga besar kemungkinan dia akan menerima produk kita lebih mudah. Ibaratnya kayak petani lah. Ketika mengumpulkan bibit, itu nggak sebanyak mungkin. Tapi dia pilih mana bibit-bibit yang terbaik sebelum akhirnya ditaruh di tanah yang terbatas juga. Nah, sama, membuat daftar prospek dan mengumpulkan benih itu sama, harus ada kualitasnya, dan ketika nanti menyebar itu harus ada prioritas. Seperti petani yang punya tanah yang terbatas, kalian juga punya waktu yang terbatas. Yang kedua, preparation. Gue bakal bahas 2 ya. Pertama adalah preparation dari segi luar ya, mulai dari pakaian. Apakah kalian harus menggunakan pakaian yang formal atau smart casual? Biasanya jarang ya orang jualan dengan pakaian casual, tapi tergantung industrinya lah, apalagi industri kreatif. Kemudian faktor kebersihan harus diperhatikan ya. Orang itu menjudge dari luar most of the time. First impression matters. Jadi kalau misalnya kita pas-pasan gitu ya, nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, minimal itu bersih. Mulai dari rambut, muka, kalau cowok itu dibersihkan gitu ya, tertata dengan baik. Kalau cewek mungkin make up. Kemudian juga menggunakan parfum yang pas ya. Jangan sampai baunya mencolok juga gitu. Itu pasti mengganggu. Dan yang terakhir adalah tepat waktu ya. Jangan sampai ketika kalian nanti akan melakukan proses berikutnya, itu kalian nggak siapin waktunya dengan baik. Nah, kemudian ada juga preparation dari dalam. Maksudnya adalah membentuk materi atau menyusun materi presentasi itu sendiri ya. Jadi dari produk kalian, apa nih yang mau disampaikan, poin-poinnya yang terbaik. Yang gak kalah penting preparation dari segi dalam adalah mental kita. Istilah dari gue adalah paradoks 99-100. Maksudnya apa? Sebelum kita melakukan proses jualan, kita udah punya mental nih. Agar barang itu terjual atau closing, butuh proses 99% kegagalan. Tapi ketika kita udah masuk proses berjualan atau ketemu dengan customer atau kliennya, mental kita itu udah berubah menjadi mental 100%. 100% kita yakin barang ini akan terjual. Garis miringnya 100% percaya diri.
Yang ketiga, approach. Secara umum ini adalah bentuk komunikasi ya. Biasanya ada 3. Yang pertama itu adalah telepon ya. Kita harus tahu bagaimana cara kita berbicara via telepon agar orang itu mau menyediakan waktunya mendengarkan barang jualan. Kemudian juga ada email atau WhatsApp. Skill copywriting penting di sini. Bagaimana via tulisan orang itu yakin mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan produk kita. Dan yang terakhir ya ketemu langsung ya, biasanya di sesi networking atau misalnya konferensi atau misalnya dinner. Ketika kita bertemu orang, kita pengen kenalan dan memberikan kesan yang baik, sehingga berawal dari kartu nama yang kita dapatkan dari dia, akhirnya nanti jadi suatu proses meeting di mana kita menawarkan jasa atau barang dari perusahaan kita. Yang keempat, presentation. Semua proses orang sales dari poin 1 sampai 7 tentunya harus dikuasai dengan baik. Tapi kalau bicara krusial, mulai dari poin 4 sampai 7 harus banget diperhatikan. Ketika presentasi ya, ini adalah bicara komunikasi yang efektif dan efisien. Yang diperhatikan, apakah presentasi ini adalah 1 lawan 1 atau 1 lawan banyak? Perhatikan komunikasi verbal dan non-verbal. Bagaimana bahasa tubuh kita. Ada faktor lain yang penting juga. Posisi menentukan prestasi. Bagaimana di ruangan itu, klien atau prospek, posisi duduknya di mana? Kalian yang presentator, posisi duduknya di mana? Apakah nanti juga ketika presentasi kalian berdiri atau duduk? Dalam presentasi tersebut, siapa yang membuka, siapa yang menutup? Apakah berbeda orang? Atau semuanya dihajar sama 1 orang? Banyak banget faktornya di proses presentasi ini. Dan tentunya semuanya ini sangat bergantung sama proses yang sebelumnya, yaitu adalah preparation. Dan juga ada 1 faktor nih yang penting. Kalau menurut gue adalah ketika di awal, bagaimana kita sebagai presentator yang baik bisa melakukan ice breaking atau mencairkan suasana. Terus gimana caranya biar melakukan presentasi yang baik? Biasanya sih tentunya tidak lain tidak bukan dari jam terbang. Jadi pastiin kalian banyak latihan sebelumnya. Yang kelima, handling objection, atau artinya mengatasi keberatan-keberatan dari calon prospek ini. Pertanyaan yang paling umum adalah harganya terlalu mahal, atau belum butuh-butuh amat, pikir-pikir dulu deh, atau bahkan kompetitor kayaknya punya produk yang lebih baik deh. Nah, proses ini itu memang original itu ada di bidang sales banget. Jarang diajarin di kuliah, juga jarang diajarin di sekolah lah pada umumnya. Biasanya diajarin oleh mentornya langsung bagaimana handling objection. Percayalah, semua produk yang terjual itu bukan karena produknya yang bagus, tapi faktor handling objection ini. Buat kalian yang baru belajar sales, kalau kalian melihat proses handling objection ini sebenarnya proses yang cukup magical kalau menurut gue. Karena bisa bikin terheran-heran gitu bagaimana pertanyaan-pertanyaan sulit itu bisa dijawab. Yang keenam, closing. Ya, ketika klien itu sudah setuju dengan produk yang kita tawarkan, itu ada detail-detailnya juga, menawarkan tanda jadi yang tepat itu seperti apa. Dan ketika deal, tentunya proses belum selesai kan. Masih ada juga eksekusinya nanti, kalau misalnya yang kita jual adalah jasa, atau pengirimannya, kalau itu berbentuk barang. Itu ada di proses closing, bagaimana kita menanya sedetail mungkin agar memastikan janji yang kita tawarkan di awal tadi jangan sampai mengecewakan si kliennya. Ada juga proses penting di tahap closing ini, bagaimana kita bisa memastikan klien ini mau repeat order, atau bagaimana kita membangun hubungan baik jangka panjang. Gak mau kan, lu cuma jual sekali doang, terus bulan depan, besok, tahun depan, klien itu nggak beli lagi. Yang berikutnya juga, bagaimana kita memastikan penjualan itu nggak terjadi 1 kali itu doang dari dia, tapi via referral. Bukan kita yang minta, tapi bahkan dia yang ngasih langsung nih. Bro, nih, lu jualan ke sini juga nih, nanti gue yang bantuin. Kalau kalian udah bisa di tahap itu, bisa dibilang itu udah jadi orang sales yang jago banget. Udah 6 langkah ya, dilewatin. Tapi ternyata hasilnya belum closing saat itu juga. Nah, masuklah tahap yang ke-7, yaitu follow up. Yang penting ketika masuk proses ini adalah memastikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan follow up. Misalnya, Pak, Bu,
saya akan menghubungi lagi di waktu yang tepat. Itu kapan ya? Jadi memberikan tekanan kepada si customernya atau si klien kita itu, biar dia ingat. Jangan sampai lupa sama kita bahwa dia ada janji loh ngasih feedback ke kita. Kemudian dalam proses follow up juga ditentukan ya frekuensinya. Mau follow up setiap hari atau setiap minggu. Nah itu dia, ada seninya ya. Kita harus tahu industrinya, harus ada pengalamannya, kapan sih follow up itu dilakukan dan sesering apa. Dan yang paling penting juga adalah di proses follow up, baik lagi ke proses nomor 1. Jangan lupa hasil prospek kalian atau hasil meeting kalian itu dicatat di daftar prospek tadi. Sehingga apa yang harus di follow up nanti itu nggak kelupaan. Kalau buat gue, otak gue tuh nggak bisa dipercaya gitu. Dia sama seperti kalau di handphone ada RAM ya, Random Access Memory. Memori jangka pendek tuh gampang dilupain. Sehingga ada baiknya semuanya itu dicatat. Lagi pula, itu adalah arti dari seorang profesional kan. Mencatat yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat. Oke, itu aja 7 proses pekerjaan seorang sales. Kompleks ya. Banyak banget dan seperti gue bilang tadi, nggak cuma bacot-bacot doang kan. Penting buat kita mengasah setiap prosesnya, belajar sama mentor kamu, ya biasanya itu adalah manajer kita langsung, dan juga tingkatin jam terbang. Ini seperti olahraga aja sih. Lu akan semakin jago kalau jam terbang lu lebih tinggi. Makanya orang sales itu nggak boleh penakut gitu ya, karena kalau penakut jam terbangnya pasti akan jadi rendah. Nah dari 7 proses ini banyak banget sebenarnya detail-detail yang bisa dibahas. Gua akan coba next time bikin video detailnya. Kalian ada pertanyaan nggak? Dari 7 proses ini, mana yang mau diperdalam sesuai dengan industri kalian? Tulis di kolom komentar, pasti gue balesin. Oke, dari gue itu aja. Thank you udah nonton video ini, semoga berguna buat kalian. I'm Genot signing out. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.